Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya, karena kemarin saya sempat update di Instagram bahwa saya kapan hari khotbah dengan topik trilogi kehidupan, dan dalam updatean status itu saya memberikan polling apakah saya perlu menjelaskan apa itu trilogi kehidupan. Lantas hasil netizen menunjukkan 65% dengan 60% dan 40% menunjukkan 60% setuju dijelaskan dan 40% tidak dijelaskan. Maka saya membuat video untuk topik kemarin trilogi kehidupan. Teman-teman, apa itu trilogi kehidupan? Trilogi kehidupan itu adalah yang sudah kita ketahui bahwa ada 3 hal yang perlu kita usaha dalam dunia ini, yaitu usaha, doa, dan tawakal. Saya memberikan misal seperti ini. Sebelum saya menjelaskan misal, saya memberikan ada tipikal orang mempunyai ada 4 tipikal dalam kehidupan. Yang pertama, ada seseorang yang suka bekerja, pokoknya ia bekerja. Tipikal yang kedua, pokoknya orang itu berdoa dan berdoa, apapun yang terjadi berdoa. Tipikal yang ketiga yaitu ada orang yang tipikalnya pasrah, tawakal, ya wis lah, wis penting pangeran jatah aku piye, monggo sakarepe. Nah, ada tipikal yang keempat yaitu orang itu berdoa, orang itu berusaha, atau orang itu berusaha, berdoa, juga tawakal kepada Allah. Nah, ini yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Ya, trilogi kehidupan itu ada 3 hal yang perlu ada dalam diri kita, yaitu usaha, doa, dan tawakal. Apa teori kenapa kita harus berusaha? Teman-teman, saya memberikan logika seperti ini. Saya menganalogikan apa yang saya sampaikan seperti ini. Ada seorang penjual bebek atau penjual nasi bebek. Paginya ia belanja, paginya ia menyiapkan apa yang nasi bebek butuhkan. Misalnya masak nasi, mengelupas kulitnya bebek, mencincang, memasak, membuat sambal, dan lain sebagainya. Ketika sore jam 3 mereka persiapan menaruh apapun yang akan dipersiapkan untuk jualan nasi bebek di rombongnya, yaitu di pinggir jalan. Mereka menggeret gerobaknya, menata tempat standnya jualan, dan ditata semuanya itu ketika sore hari. Setelah itu ia juga berdoa, ya Allah, saya jualan nasi bebek. Semoga dengan jualan ini, dengan usaha ini laris. Semoga bebek saya laku, ramai. Nah, dia sambil menunggu pembeli, sambil menata, membersihkan lokasinya. Kemudian penjual bebek itu juga tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya usaha, yaitu jualan nasi bebek. Saya sudah mensiapkan semuanya yang nanti bakalan orang beli, termasuk nasinya, bebeknya, dan sambelnya. Ya Allah, saya tawakal kepada Allah. Saya sudah berdoa, sudah berusaha. Semoga Engkau yang memberikan keramaian ini. Saya pasrah kepada Allah. Jika ada pembeli datang, saya layani. Jika tidak ada pembeli, saya nerima pandum Engkau, ya Allah. Nah, itu yang saya analogikan usaha, doa, dan tawakal. Lantas, teorinya usaha itu apa? Surat Al-A'raf ayat 11 menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya yakin teman-teman hafal ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masyaallah muslimin, teman-teman yang berbahagia. Jadi Allah memerintahkan kita itu untuk berusaha, yaitu untuk merubah diri kita. Kita tidak akan pintar jika kita tidak berubah, yaitu belajar.
Kita tidak akan sembuh dari sakit jika kita tidak mencari obat penawar sakit kita. Kita tetap akan bodoh jika kita tidak mau merubah kebodohan itu menjadi pintar, yaitu pergi ke sekolah, membaca, mencari ilmu dan lain-lain. Kita masih miskin kalau kita tidak bekerja atau berusaha mencari rezeki. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan hukum ikhtiar, hukum berusaha itu wajib. Dalam ikhtiar itu ada dua hal yang nanti kita dapatkan. Ada hikmah dua dalam sebuah ikhtiar. Yang pertama, ikhtiarmu jika berhasil, maka kamu akan berhasil tujuan kamu. Misal kamu ikhtiar pengen pinter, jika berhasil akan jadi pinter. Misal ikhtiarmu pengen dapat uang, nanti hikmahnya adalah mendapat uang. Selain ikhtiar mendapat uang, juga ikhtiar itu adalah hukumnya wajib. Jadi akan dipahala. Jika ikhtiarmu gagal, setidaknya kamu dapat hikmah satu, yaitu hikmah pahala melakukan ikhtiar tersebut. Teman-teman, selanjutnya apa yang dimaksud dengan doa? Doa ini sudah jelas, ada ayat surat Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Astajib lakum di situ menggunakan astajib. Astajib itu simple future, atau astajib itu saufa tajibu. Ada makna di dalamnya itu saufa, bakal saya kabulkan. Nah, Allah menyuruh berdoa itu bukan langsung tajib, bukan langsung kabul. Ya Allah, aku njaluk pesawat jenglet, pesawatnya teko. Enggak. Ya Allah, aku njaluk omah jenglet, rumahnya jadi. Lah kita belum punya tanah, kita berdoa punya rumah jenglet jadi, kan nggak mungkin. Nah, dari situ Allah menyuruh kita berdoa, dan doa itu astajib lakum, akan aku kabulkan. Nah, maka dari itu, jika seumpama kita berdoa, ya Allah saya pengen punya uang 1 koper, jenglet datang uang 1 koper, maka di situ Allah tidak mewajibkan usaha, tapi Allah menggunakan astajib, bakal saya kabulkan. Nah, maka dari itu usaha itu diperlukan untuk mensinkronkan doa dan usaha kita. Kita ndonga sinkronkan dengan usaha. Dari situ saufa tajibu itu bakal ada, akan aku kabulkan, tidak tajib. Nah, itu adalah perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Dari situ kita disuruh berusaha. Teman-teman, yang terakhir adalah terkait dengan doa. Nabi Muhammad itu mengajarkan kita doa banyak sekali. Doa itu memberikan efek futuristik. Doa itu memberikan motivasi zaman yang akan datang. Maka tadi astajib itu Nabi Muhammad memberikan optimisme untuk masa datang. Kenapa? Optimisnya yang bagaimana? Misal kita setiap hari ada berapa doa. Contoh, bangun tidur kita berdoa, masuk kamar mandi, masuk WC, keluar WC, kita sholat, masuk masjid, keluar masjid, itu semuanya doanya. Misal saya ambil satu doa, yaitu doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzaban. Ya Allah, berkahi, Allahumma barik lana, berkahi kita, fima razaqtana, apa yang telah menjadi rezeki saya, dan waqina adzaban. Ya Allah, jauhkanlah saya ini dari api neraka.